Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Hari ini adalah hari Kamis tanggal 7 Rabiul Awal 1435 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Januari 2014. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kita mengkaji tentang 19 kiat menambah keimanan. Bahwasanya iman bisa bertambah dan iman bisa berkurang. Orang yang pandai adalah orang yang selalu mendiagnosa keimanannya. Iman saya bertambah atau berkurang. Yang lalu sudah kita bahas sampai kiat yang nomor ke-7, yaitu memperhatikan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Sekarang kita masuk kepada kiat menambah keimanan yang nomor ke-8, al-ijtihad fil ibadah wal iktar minal a'malis salihah, yaitu bersungguh-sungguh dalam ibadah, memperbanyak amal soleh. Karena para ulama ketika mendefinisikan iman, mereka selalu mengatakan yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Jadi di antara kiat untuk menambah keimanan ini adalah sungguh-sungguh dalam beribadah dan memperbanyak amal soleh. Ibadah macamnya banyak. Yang mana di antara ibadah itu yang paling agung, ibadah amaliyah berupa amal perbuatan, adalah sholat. Ibadah berupa amaliyah, amal perbuatan yang paling agung adalah sholat. Mari kita lihat betapa keagungan sholat ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut salat sebagai amududdin, ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah, tiang agama. Sehingga bangunan ini kalau tanpa tiang pasti roboh. Demikian pula orang Islam yang tanpa salat, Islamnya roboh. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah selama 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Total dakwahnya 23 tahun. Selama beliau berada di Mekah itu, ibadah belum ada. Yang ada cuman akidah, tauhid, akidah, tauhid, akidah, tauhid. Puasa Ramadan belum, haji belum, zakat belum, tapi sholat sudah ada. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat. Kita tidak bisa lepas dari sholat. Kita harus komunikasi terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yang menurut para ahli sirah yaitu pada tahun 10 kenabian. Sebelum peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu sholat sudah ada, yaitu sholat pagi 2 rakaat dan sholat sore 2 rakaat. Ini cuma 2 kali aja, sholat pagi 2 rakaat,
sholat sore 2 rakaat. Kemudian juga sholat malam, itu juga sudah ada. Setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, maka sholatnya oleh Allah dijadikan 5: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jumlah rakaatnya tetap 2, cuman maghrib yang 3, karena maghrib merupakan witirnya siang, artinya ganjil. Tapi tata cara dengan sholat witir berbeda, karena tasyahudnya 2 kali. Jadi sholatnya 5 waktu: subuh ada, zuhur ada, asar ada, maghrib ada, isya ada. Kita perlu komunikasi terus dengan Allah, karena kalau kita nggak komunikasi dengan Allah, wah kita akan tersesat, kita akan tersia-siakan, kita akan binasa dan yang lain-lainnya. Sampai hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, barulah sholatnya dirubah seperti sekarang. Subuh tetap 2, tapi dianjurkan panjang. Zuhur 4, asar 4, maghrib tetap 3 karena witirnya siang. Isya jadi 4. Kemudian setelah itu bagi musafir, orang musafir sholatnya tetap 2, yang 4 jadi 2, namanya dikosor. Maksudnya di sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ini menunjukkan pentingnya sholat. Di Mekah itu ibadah belum ada, sholat sudah ada. Berarti kita ini butuh sholat, tidak bisa pisah dari sholat. Kemudian juga di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa nanti hari kiamat, di antara amal perbuatan kita yang pertama dihisab adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu 'alal-'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa idza saluhat saluha sa'iru 'amalih wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalih. Yang pertama dihisab daripada amal perbuatan hamba itu adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua amalnya dinilai baik. Kalau sholatnya rusak, semua amalnya dinilai rusak. Jadi sholat ini parameter. Sholatnya baik, semua dinilai baik. Sholatnya rusak, semua dinilai rusak. Sholat ini parameter. Karena itu Allah juga berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Ankabut ayat 45, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin kita akan bertanya, lah bagaimana buktinya? Indonesia mayoritas adalah Muslim. Sholat, wah sholatnya rajin, Masya Allah. Tapi kenapa kok masih berbuat keji dan mungkar? Kenapa masih maksiat? Kenapa masih korupsi? Apakah salah sholatnya? Maka jawabannya, orang yang sholat tapi masih berbuat keji, berbuat mungkar, nyimpang, berarti sholatnya tidak benar. Sholatnya enggak benar. Karena kalau orang itu sholatnya benar, sholatnya baik, pasti menjadi orang baik. Pasti jadi orang baik. Sehingga kalau ada orang Islam tidak baik, berarti pasti sholatnya nggak baik. Karena sholat ini adalah merupakan parameter. Bagaimana mungkin kita bisa maksiat? Bagaimana mungkin kita bisa berbuat keji dan mungkar kalau kita sholatnya benar dan baik? Subuh, sholat dengan benar dan baik, itu bekasnya subuh masih ada terus. Ya, mau maksiat nggak bisa kita. Dohor sholat lagi, khusyuk lagi, benar dan baik. Bekasnya dohor masih ada. Asar sholat lagi dengan benar dan baik. Bekasnya asar masih ada. Maghrib sholat lagi dengan benar dan baik. Bekasnya maghrib masih ada. Isya sholat lagi. Terus kapan maksiatnya? Nggak ada waktu, nggak bisa. Karena bekasnya sholat masih ada. Belum lagi kalau kita juga rajin sholat sunnah, ditambah sholat qiyamul lail, sholat malam, ditambah dengan sholat duha, nggak bisa maksiat, nggak bisa berbuat jahat. Artinya kemaksiatan yang benar-benar disengaja, ya seperti zina, minum khamr, dosa-dosa besar ya. Karena kalau dosa kecil kita nggak bisa menghindar. Siapapun kita,
tidak bisa selamat dari dosa kecil. Ya dosa kecil, ya maksiatnya apa? Mata terutama zaman sekarang, ya. Kita tidak bisa menghindar. Yang penting kita tidak ada perasaan bangga, merasa senang, dan kita selalu merasa menyesal, selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat adalah merupakan parameter. Kemudian juga masih tentang salat. Wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir menjelang wafat. Detik-detik terakhir kehidupan beliau. Yang beliau ucapkan apa? As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, peliharalah salat, dan berbuat baiklah kepada budak yang kamu miliki. Ini menunjukkan pentingnya salat. Rasulullah mau meninggal dunia, yang diingatkan kepada umatnya adalah salat, 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 dan berbuat baik kepada budak. Artinya hubungan kepada Allah baik, kepada manusia juga baik. Kemudian juga masih tentang sholat. Anak kecil umur 7 belum balik diperintahkan sholat. Umur 10 tidak mau sholat dipukul dengan pukulan yang mendidik, yang tidak melukai. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar." Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umur 7, pukul untuk sholat ketika umur 10. Kecil belum balik sholat diperintah. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kalau ada anak di rumah sudah usia 10 ya, enggak mau sholat, kita jangan segan-segan untuk memukul. Karena mungkin kita akan mengatakan kasihan, enggak tega. Begitu kan? Itu perasaan kita, harus kita kalahkan. Rasulullah Muhammad SAW menyuruh saya memukul dia. Pukulan ini adalah pukulan bukti cinta, bukti sayang, pukulan yang memberikan pendidikan, pukulan yang tidak melukai ya. Ini resepnya Nabi, dan resepnya Nabi adalah resep yang terbaik. Kita pukul untuk sholat, demi untuk sholat. Kemudian juga masih tentang sholat. Yang kita cari di dalam hidup ini adalah as-sa'adah. Kita enggak ada beda pendapat, kita sepakat semuanya. Ini semua madhab sepakat. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab ya Hanafi, Maliki, semuanya, NU, Muhammadiyah, semua kelompok sepakat. Yang dicari dalam hidup adalah kebahagiaan. Yang kita cari bahagia. Semua orang berusaha mencari bahagia, tapi tidak sedikit yang salah jalan, sehingga bahagia yang mereka cari nggak ketemu. Ternyata bahagia ada di dalam sholat. Kan ada yang yoga, meditasi, dan semisalnya kepingin bahagia. Bahagia ada di dalam sholat. Kalau kita sholat dengan benar dan baik, wah sholat ini nikmatnya bukan main. Karena itu kalau kita belum pernah merasakan nikmatnya sholat, kita harus berusaha untuk bisa merasakan nikmatnya sholat. Kalau belum bisa, rugi kita. Berarti kita belum pernah masuk surga dunia. Nikmat sholat itu. Yang penting sholat yang benar dan baik, sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau sudah masuk waktu sholat, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat Bilal. Beliau mengatakan, "Arihna bis salati ya Bilal." Wahai Bilal, sudah masuk waktu salat. Senangkan kami dengan salat, adzanlah kau. Rasulullah masuk waktu salat senang. Hai Bilal, kamu adzan biar kami senang dengan salat, bahagia salat. Kemudian beliau juga bersabda, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan permata hatiku ada di dalam sholat. Senengannya Nabi itu sholat. Kalau ada masalah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, komunikasi dengan Allah. Hidup paling enak ini bergantung kepada Allah. Masalah apapun Allah, 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 dan Allah. Damai, tenang hidup ini. Kemudian juga masih tentang sholat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Allah di sana memberikan kepada kita kiat untuk menjadi orang sukses. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Lalu Allah sebutkan resepnya. Siapa mereka itu? Yang pertama-tama adalah orang yang mereka itu khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk. Khusyuk itu ketika sholat hatinya hadir. Hatinya hadir, dia faham yang dia ucapkan, dia merasakan keagungan kebesaran Allah, dan dia juga mengakui di hadapan Allah betapa kerendahan, kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk. Lalu Allah sebutkan kiat-kiat yang berikutnya. Lalu ditutup oleh Allah dengan kiat masalah salat lagi. Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun, dan mereka itu menjaga salatnya, menjaga waktunya, menjaga tata caranya. Mereka lah orang-orang yang sukses. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah calon-calon penghuni surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Bahkan di dalam suasana perang sekalipun, ya perang berkecamuk, kayak di Suriah sekarang perang tembak-tembakan, ini sholat masih wajib, nggak ditinggalkan. Kalau bisa berjamaah, sholat berjamaah, ada tata caranya, namanya sholatul khauf, tata cara sholat khauf berjamaah, nanti ada aturannya. Kalau nggak bisa berjamaah, sholat sendiri-sendiri, sambil jalan kaki, sambil lari, sambil naik kendaraan. Yang penting tetap sholat sebisanya. Jangan sampai waktunya habis. Subhanallah. Ini dalam suasana perang. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah 238, 239. Kemudian juga di surat An-Nisa 102. Fa in khiftum farijalan au rukbana. Dalam kondisi takut perang, sholat sambil jalan kaki, sholat sambil naik kendaraan sebisanya. Sebisanya sholatnya sudah. Demikian pula waktu sholat telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, di dalam surat An-Nisa ayat 103. Waktu sholat, biasanya kita akan pakai waktu sholat ini kan, ya. Waktu sholat abadi itu boleh dipakai, dan itu sudah merupakan hasil penelitian dan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan itu. Di masjid-masjidnya para ulama pun juga pakai itu. Masjidnya para ulama semuanya pakai itu. Atau jadwal sholat yang dikeluarkan oleh Departemen Agama. Itu kan. Hanya saja kita sebagai muslim juga perlu tahu waktu sholat yang sebenarnya itu apa ukurannya. Diterangkan di dalam hadits-hadits yang sahih bahwasanya waktu sholat subuh dimulai semenjak terbitnya fajar shadiq dan diakhiri ketika matahari terbit. Kemudian sholat duhur, waktunya dimulai ketika matahari mulai condong ke barat sampai bayang-bayang satu benda panjangnya sama dengan benda itu. Ya, benda 1 meter, bayang-bayang 1 meter. Nah, berarti waktu duhur habis, masuk waktu asar. Waktu asar dimulai ketika bayang-bayang satu benda panjangnya sama dengan benda itu, ya, sampai matahari terbenam. Matahari terbenam, habis waktu asar. Masuk waktu maghrib. Maghrib dimulai semenjak matahari terbenam itu sampai malam yaghibis syafaq. Selama awan-awan merah belum hilang. Jadi kalau bapak dan ibu lihat di langit masih ada awan merah,
ketika tidak mendung ya, ada awan merah, berarti waktu maghrib masih ada. Kalau awan merah sudah hilang, nggak ada awan merah, berarti waktu maghrib habis, masuk waktu isya. Ya, awan merah habis, masuk waktu isya. Sampai kapan waktu isya? Sampai jam berapa? Sampai kapan waktu isya? Sampai kapan? Sampai kapan? Kebanyakan kita mengatakan sampai subuh. Kebanyakan kita mengatakan waktu isya sampai subuh. Coba carikan satu dalil saja yang menyebutkan waktu isya sampai subuh. Coba tanyakan kepada semua ustadz, semua kiai, semua ulama, siapapun tanyakan. Waktu isya sampai subuh itu mana dalilnya? Nemu enggak kira-kira? Al-Hafidh Ibnu Hajar yang menulis kitab Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ini ulama besar ahli hadis. Hafidh apal waduh ribuan hadis sudah. Luar biasa ulama besar. Dan beliau menulis kitab Fathul Bari itu lebih daripada 25 tahun. Selama itu beliau mencari dalil isya sampai subuh. Dan beliau sampai pada kesimpulan walam ara fimtidadi waqtil isya'i ila tulu'il fajri hadithan sharihan yathbut. Saya tidak menemukan satu pun hadis yang sahih yang secara tegas mengatakan waktu isya sampai subuh. Enggak nemu. Karena enggak ada dalilnya. Yang dipakai dalil biasanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat isya hatta dhahaba ammatul lail, sampai lewat kebanyakan malam, gitu aja. Atau juga dalilnya bahwa disebutkan di dalam hadis bahwasanya waktu sholat itu habisnya ketika masuk waktu sholat yang berikutnya. Kan enggak jelas kan? Sekarang kalau kita pakai praktek waktu sholat habisnya masuk waktu sholat berikutnya. Sekarang zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh, subuh sampai zuhur. Iya kan? Loh enggak, subuh kan ada dalilnya sampai matahari terbit. Kita katakan isya juga ada dalilnya. Hadis yang sahih menyebutkan bahwa wa waqtul isya ila nisfil lail. Waktu isya sampai pertengahan malam. Jadi kalau kita mau kembali kepada dalil, waktu isya sampai pertengahan malam. Jadi setelah pertengahan malam itu sudah habis waktu isya, enggak ada. Karena itu kita perlu hati-hati. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ketika lewat kebanyakan malam, memang salat isya itu dianjurkan diakhirkan. Kalau bisa diakhirkan. Namun tidak sampai melebihi pertengahan malam. Misalnya jam 10. Itu bagus kalau bisa salat jam 10. Cuman kita enggak sanggup. Jam 7 aja banyak yang enggak datang. Jam 10 tambah. Kecuali mungkin ibu-ibu sholat di rumah jam 10 sholat, ya boleh. Tapi dilarang tidur sebelum sholat isya, karena khawatir nanti isyanya hilang. Atau mungkin di komunitas tertentu di pondok pesantren, di sana ditentukan sholat isyanya jam 10 malam. Enggak apa-apa, afdal diakhirkan. Jadi waktu isya sampai pertengahan malam. Dan cara menghitung pertengahan malam itu dihitung mulai matahari terbenam maghrib sampai terbit fajar shadiq subuh. Dihitung aja. Sekarang kan maghribnya jam 6, subuh jam 4, ya kurang lebih. Dihitung aja 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti sekitar jam 11 habis waktu isya itu. Ya, yang jelas itu waktunya. Yang mana kalau orang sholat di luar waktu nggak diterima oleh Allah sholatnya. Sholat subuh matahari sudah terbit, sengaja nggak diterima. Jadi misalnya ada orang tidur malam, tidurnya kemalaman, jam 2 baru tidur, jam 7 bangun,
Mau ke kantor, sholat subuh dulu jam 7. Sengaja, bukan ketiduran. Maka kita katakan kepada orang itu, kamu sholat dan tidak sholat hukumnya adalah sama. Karena sholat subuh jam 7 itu ajarannya siapa? Nggak ada, sudah habis waktunya. Jadi orang itu sholat dengan nggak sholat sama. Karena sholat di luar waktunya, nggak ada nilainya. Selanjutnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun." Celakalah orang yang salat, yang lalai dari salatnya. Ayat ini coba kita renungkan. Orang salat saja celaka karena lalai dari salatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Lebih celaka lagi, lalai dari sholatnya. Lalu para ulama menjelaskan kriteria seseorang dikatakan lalai dari sholatnya itu ada 3. Yang pertama-tama, sholat waktunya tidak benar, sudah keluar waktunya. Yang kedua, sholat tapi tidak khusyuk, badannya di masjid, pikirannya di luar, melayang ke sana kemari. Padahal kita mendapat ganjaran dari sholat kita tergantung kekhusyuan kita. Kemudian yang ketiga, kriteria orang lalai dari sholatnya itu adalah sholat tapi tata caranya tidak benar. Enggak seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya cepat-cepatan, rukuknya cepat, enggak tumak nina, sujudnya cepat-cepatan sholatnya. Rasulullah Muhammad SAW pernah melihat orang yang sholatnya cepat-cepatan kayak gitu. Nabi bersabda, "Aswa'us sariqah alladhi yasriqu min salatihi, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, yangkuru kama yangkurul ghurabud dam." Ya. Pencuri yang paling buruk adalah orang yang mencuri dari sholatnya, tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, mematuk seperti burung gagak mematuk. Jadi kata Nabi ini adalah pencuri yang paling buruk, mencuri sholatnya cepet-cepetan. Wah, alangkah banyaknya sholat kayak gini ini. Beliau pernah melihat ada orang sholat seperti itu. Beliau mengatakan, "Lauma ta'ala hadza ma ta'ala ghairil millah." Kalau dia ini mati sholatnya seperti ini, matinya di luar Islam. Padahal sholat loh itu. Bagaimana kalau tidak sholat? Sholat cepet-cepetan. Dan ini masih ada ya sholat cepet-cepetan. Masih ada sholat model-model gini. Ini terutama ketika bulan Ramadan. Sholat raweh, iya kan? Waduh, cepetnya bukan main. Sampai ada orang cerita ke saya, dia melihat langsung, dan orang yang bisa dipercaya, ada di masjid tertentu, bukan di Malang, di luar Malang sana, sholat raweh 23 rakaat 11 menit. Bayangkan sudah. Yang cerita bisa dipercaya orangnya. Jadi salat tarawih 23 rakaat 11 menit. Kalau bayangan saya langsung, bayangannya model seperti tari Aceh itu loh. Ya. Kan cepet itu ya. Memang kan gitu. Jadi kalau orang sudah sepuh-sepuh model gitu ya jatuh nggak bangun lagi sudah. Nggak mampu. Karena gerakannya ekspres ini. Ini ekspres. Lah seperti itu kalau diterangkan, masa sholat gitu, mau sholat yang mau 23 monggo silakan, tapi yang khusyuk tumaknina. Nanti jawabannya, nanti kalau sholatnya panjang itu digoda setan. Nah kalau gini nanti setannya nggak bisa goda, lebih khusyuk kita. Wah, aneh kan? Nggak nyambung sudah kalau gitu. Ini sudah tingkatannya tinggi ini, makomnya tinggi, makom kegilaannya. Ya seperti itulah realita di masyarakat kita, masih banyak. Bahkan sholat 5 waktu pun di sebagian daerah masih ada yang cepet-cepetan, tidak tumak nina. Ini perlu diberi pengertian. Masa dari dulu mulai zaman Jepang sholatnya kayak gini, mbok sekarang udah milenium, mbok sholatnya dirubah yang lebih bagus. Ya. Selanjutnya juga masih masalah sholat. Nabi pun berdoa agar oleh Allah dijadikan beliau dan anak cucunya mendirikan sholat. Nabi Ibrahim alaihissalam
sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 40, dan ini merupakan doa harian. Ini doa yang harus kita baca, semakin banyak semakin bagus. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, jadikanlah hamba mendirikan salat dan juga anak cucu hamba. Ya Rabb, kabulkanlah doa kami. Ini doa harian. Ada seorang itu punya anak, Masya Allah, anaknya rajin ke masjid, salatnya bagus. Ketika ditanya apa resepnya, dia bilang, saya selalu doa ini kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Termasuk kalau kita bangunkan anak kita subuh, ya, sambil membangunkan sambil baca doa ini, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kemudian juga masih tentang sholat. Orang yang meninggalkan sholat, kalau menurut Nabi Muhammad SAW, hukumnya adalah kafir. Bainar rajuli wal kufri tarkus sholat. Antara seseorang dengan kekafiran adalah sholat. Hadis seperti ini sangat banyak. Termasuk juga hadis yang sahih. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menceritakan masalah sholat, beliau mengatakan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang yang menjaga salatnya, maka salat akan menjadi cahaya, bukti keimanan, dan menyelamatkan dia hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, orang yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nuran wala burhanan wala najatan. Hari kiamat enggak punya cahaya, enggak punya bukti keimanan, enggak selamat. Wa kana yaumul qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan orang yang tidak menjaga salatnya ini nanti hari kiamat dikumpulkan. Silahkan milih. Dikumpulkan dengan Qarun, dikumpulkan dengan Fir'aun, dikumpulkan dengan Haman, dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Ini 4 nama a'immatul kufr, pemimpin-pemimpin kekafiran. Jadi orang yang meninggalkan sholat disejajarkan dengan pemimpin kekafiran di neraka nanti. Subhanallah. Lalu diperinci oleh para ulama, kalau orang meninggalkan sholat karena sibuk dengan hartanya, dikumpulkan dengan Qarun. Kalau meninggalkan sholat karena sibuk dengan kerajaannya, dikumpulkan dengan Fir'aun, kerajaannya, ya. Kemudian kalau orang meninggalkan sholat, sibuk dengan jabatannya, kementeriannya, dikumpulkan dengan Haman. Kalau orang meninggalkan sholat, sibuk dengan perniagaannya, dagangannya, bisnisnya, dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Silakan tinggal milih, boleh bebas milih yang mana. Semuanya adalah pemimpin kekafiran. Na'udzubillah. Wallahu alam. Demikian kita masih bahas tentang sholat ini, ya. Sebenarnya kiat yang nomor ke-8 ini, ya. Ini masih panjang pembahasannya. Kita mungkin berhenti di sini dulu aja. Berarti nanti pertemuan berikutnya masih di sini, di kiat yang nomor ke-8, ya. Nanti kita bahas tentang sholat lagi. Kita baru bahas tentang sholat 5 waktu. Nanti insyaallah kita bahas tentang sholat malam. Kita bahas tentang sholat sunnah rawatib. Kita bahas tentang sholat duha. Kita bahas tentang sholat-sholat yang lainnya, sholat witir, kemudian juga sholat istikharah dan yang lain-lain. Wallahu alam. Jadi kita walaupun pembahasannya agak lambat, tidak masalah, ya. Yang penting bermanfaat. Tujuan kita kan bukan cepat-cepatan. Tujuan kita adalah mendapat manfaat sebanyak-banyaknya. Wallahu alam. Itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Monggo. Apa itu, Pak? Iya. Jadi kiat supaya bisa sholat khusyuk. Kami dulu pernah membahas di radio, sudah lama, ya, berapa tahun yang lalu, tentang 33 kiat khusyuk di dalam sholat.
Itu ada kitabnya Pak, dan ada terjemahannya kitabnya, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid. Terjemahannya diterbitkan oleh At-Tibyan. Itu diterangkan panjang lebar 33 kiat khusyuk di dalam sholat. Di antara kiatnya itu adalah pengkondisian. Wudhu itu maknanya adalah mengkondisikan. Sebelum sholat wudhu dulu. Ini pengkondisian. Berarti kita sudah mengkondisikan diri kita untuk siap masuk ke dalam sholat. Sehingga sebagian salafus soleh ketika wudhu itu sudah gemetar. Ketika wudhu sudah pucat. Ali Zainal Abidin wudhu pucat. Ditanya, kenapa kamu wudhu kok pucat? Iya, mau menghadap siapa saya ini? Jadi mulai dari wudhu sudah dikondisikan untuk siap masuk ke dalam sholat. Sehingga ketika orang pergi ke masjid Pak, itu nggak boleh lari Pak. Disuruh jalan santai. Walaupun sudah qomat, nggak apa-apa. Terlambat nggak apa-apa. Kan kebiasaan kita kan menjelang kalau sudah sholat, apalagi imamnya sudah mau apa namanya? Mau rukuk. Fasjud waqtarib. Wah, lari semuanya. Lari. Nah, ini enggak benar. Enggak benar. Yang benar apa? Jalan santai, tenang. Uqtu wa alaikumus sakinah wal waqar. Tenang, tenang. Dapat, ya kita dapat ikut. Enggak dapat, ya nanti setelah imamnya salam ditambah. Ini namanya pengkondisian, Pak. Jadi kita masuk dalam salat dalam keadaan tidak tenang, enggak napasnya tidak ngos-ngosan. Itu. Kemudian juga ya mau tidak mau kita harus faham yang kita ucapkan, Pak. Karena tidak mungkin kita bisa khusyuk kalau kita tidak paham yang kita ucapkan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, semuanya adalah kecil. Aku harus menghadap yang Maha Besar. Enggak mau terganggu oleh yang kecil-kecil. Terus baca doa istiftah. Macam-macam ya, Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabira, semuanya boleh. Dan kita harus paham apa itu Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Karena kalau kita enggak tahu artinya, ya enggak mungkin khusyuk. Terus baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Yang mana disebutkan di dalam hadis yang sahih, Al-Fatihah ini adalah merupakan dialog antara kita dengan Allah. Ini aja kalau kita hayati, Pak, Masya Allah damai rasanya. Setiap kita baca satu ayat itu Allah jawab. Ketika kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam, itu Allah jawab, Hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Athna aliyya abdi, hambaku menyanjung-nyanjung aku. Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Majjadani abdi, hambaku mengagung-agungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi nisfain wa li abdi mas'al. Ini adalah pertengahan antara aku dengan hambaku. Dan untuk hambaku apa yang dia minta aku berikan. Ihdinas siratal mustaqim, dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Dialog. Terus baca surat. Demikian pula ketika rukuk, ketika sujud, kita merasakan keagungan Allah dan kita mengakui kehinaan kita di hadapan Allah. Jadi intinya, Pak, intinya itu ketika sholat ini kita yakin bahwa kita sedang bermunajat kepada Allah, sedang bercakap-cakap dengan Allah, dan kita yakin bahwa Allah melihat kita. Seperti itu. Ya itulah. Dan khusyuk memang perlu latihan, sungguh-sungguh. Lama-lama kalau sudah bisa khusyuk sholat, wah nikmatnya bukan main. Nikmat sholat itu. Kalau yoga, meditasi nggak ada apa-apanya, itu kalah dengan sholat. Nikmat sholat itu. Ya, sholat yang tenang, rasanya jiwa ini tenang, tentram, damai, urat-urat, otot-otot rasanya apa namanya? Kendu semuanya, relaksasi. Istilahnya itu relaksasi. Sehingga ada dokter ahli kejiwaan yang mengatakan kalau orang itu sholatnya dengan baik dan benar, dia akan terhindar daripada stres, depresi,
dan penyakit-penyakit jiwa yang lainnya. Kenapa? Karena jiwanya stabil. Ya, stabil. Setelah kerja, zuhur, sholat, relaksasi. Kemudian asar, relaksasi. Sholat relaksasi. Apa namanya? Mengendorkan ketegangan-ketegangan semuanya. Ya, dan itulah seperti itu. Dan masih panjang lagi. Yang penting kita bisa menikmati sholat. Yang jadi masalah kalau kita masih merasa sholat itu adalah beban. Sehingga kalau selesai sholat rasanya sudah selesai dari beban, wes lego. Seakan-akan sudah selesai dari beban. Enggak, kita bukan beban, kita butuh sholat. Butuh sholat. Saya nggak bisa hidup tanpa sholat. Ya, ini sudah banyak pertanyaannya ini. Saya jawab ini aja dulu ya. Ya. Ustadz, biasanya di pedesaan jika sholat asar baru adzan jam 4 sore, sedangkan waktu asar jam 3 sore. Sewaktu kenapa kok tidak adzan sudah waktunya asar? Mereka berkata kalau adzannya dan sholat sekarang tidak ada yang jamaah karena masih banyak yang di sawah ladang. Makanya kita adzan jam 4 supaya banyak yang sholat. Itu bagaimana Ustaz, lebih afdal tepat waktu apa lebih mengutamakan manusia yang lain? Kalau asar ditunda sampai jam 4 masih enggak masalah ya. Kalau adzannya jam 3 kayak sekarang, jam 4 sholatnya jam 4 masih enggak masalah jamaahnya. Masih belum terlalu lewat. Karena sekarang maghribnya kan jam 6. Jadi dilihat dulu waktunya yang berubah-ubah. Tapi kalau jam sekarang ini asar jam 3, maghrib jam 6, salat asar berjamaah jam 4 masih enggak masalah itu. Bahkan di tempatnya guru kami Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu jarak antara adzan dan qomat itu panjang, 30 sampai 45 menit ya jaraknya. Karena apa? Beliau memberi kesempatan murid-muridnya untuk kumpul ya. Dan beliau juga dari rumahnya sekitar 1 kilo itu jalan kaki sambil baca hafalannya. Dan kita pun merasakan nikmat nunggu sholat yang lama ini, nikmat ya. Kenapa nikmat? Karena selama kita nunggu sholat ini doanya mustajab, wiritan, zikir, ngaji pun dapat sampai 1 juz 2 juz ya. Jadi nunggunya agak lama. Qomatnya sekitar 30 sampai 45 menit. Enggak masalah kalau itu. Apalagi jam sekarang ini. Ustadz, bagaimana ketika perjalanan dengar adzan tiba-tiba kita meninggal, kita keadaan muslim atau mati kafir? Ya ini kan bukan meninggalkan sholat ini. Yang dikatakan kafir itu sengaja meninggalkan sholat. Kalau ini kan bukan meninggalkan sholat, dia masih perjalanan sampai Malang mungkin jam 4, sudah masuk waktu asar, nunggu sampai di Malang baru sholat. Sebelum masuk Malang sudah meninggal dunia. Namanya bukan meninggalkan sholat ini, karena masih ada waktu untuk sholat. Jadi meninggalnya muslim itu. Bagaimana cara sholat dan wudhu bagi orang yang kena penyakit stroke, yaitu seluruh bagian tubuhnya tidak bisa digerakkan? Iya. Kalau wudhunya, kalau bisa diwudhukan, kalau memungkinkan. Kalau nggak bisa, tayamum ya. Kemudian sholat sebisanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jam. Sholat berdiri, kalau nggak bisa duduk, kalau nggak bisa sambil berbaring. Sholat sambil berbaring. Kalau pakaian bisa ganti yang suci, ganti. Nggak memungkinkan, najis pun nggak apa-apa, diterima oleh Allah karena kondisi darurat. Islam itu mudah. Sehingga ketika orang itu kondisinya sakit, boleh jadi dia sholat dalam keadaan enggak wudhu, enggak tayamum pun tidak, pakaiannya najis, tidak menghadap kiblat, sholatnya diterima oleh Allah. Karena dia bisanya seperti itu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu.
Tapi kalau bisa wudu, ya wudu. Bisa ganti pakaian, ya ganti pakaiannya. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita pilih yang sesuai dengan materi aja ya. Monggo silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak sudah menyebut nama, ya saya harus menjelaskan. Abu Sangkan itu kan memang punya program ya, program salat khusyuk dan yang lainnya. Dan saya juga dulu sempat tertarik, sempat beli bukunya, saya kaji, kemudian juga di websitenya. Ternyata ya dia itu punya ajaran wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu manunggaling kawula Gusti. Union mistik. Kita menyatu dengan Allah. Seperti itu. Jadi tata cara sholat khusyuk itu versi dia sendiri, bukan versinya Nabi. Lah kalau kita tetap sholat khusyuk dengan versinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada aturan-aturannya, tidak keluar dari aturan ilmu fikih. Jadi dia berkeyakinan seperti itu, Pak. Jadi Allah itu kita bisa menyatu dengan Allah. Nah, ini ajaran bahaya, ajaran sesat ini. Masa kita nyatu dengan Allah? Naudzubillah, maha suci Allah. Jadi Allah menyatu dengan makhluknya. Seperti itu. Ya. Demikian. Jadi cari sholat khusyuk yang lainnya aja. Kan masih banyak yang lainnya yang juga mengajarkan sholat khusyuk. Demikian, wallahu alam. Ada lagi atau cukup? Cukup ya, sudah masuk waktunya ya. Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.